Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pemirsa LHS Al Smart TV yang semoga Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Hari ini di Ramadan tahun ini, yaitu Ramadan tahun 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan 2023 Masehi. Hari ini kita mulai launching atau rekaman perdana untuk podcast LHS Al Smart TV. Hari ini kita sudah kedatangan Bapak Kepala Sekolah kita yang semoga Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya, yaitu Ustadz Novi Afriyadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allah Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini sepertinya Ustadz sangat antusias nih, karena hari ini termasuk hari yang ini apa namanya, yang langka, yang kita mulai podcast perdana kita, apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini gitu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu Ustadz. Kita hari ini mengangkat tema Ramadan adalah bukti kasih sayang Allah kepada hambanya Ustadz. Jadi apa ini Ustadz terkait bukti kasih sayang Allah dengan Ramadan itu adalah bukti kasih sayang Allah. Pengertiannya itu apa Ustaz? Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya pemirsa di mana saja berada? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ini Ustadz Diki juga tampak ceria dan sehat selalu. Mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Baik. Kita pahami bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang maha segala-galanya ya. Dialah Tuhan kita, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dialah yang menghidupkan kita dan dialah yang mematikan kita, dan dialah yang mengatur seluruh alam ini. Allah lah yang memberi rezeki dan nikmat kepada seluruh makhluknya ya, termasuk manusia ya. Kalau kita berbicara tentang bukti kasih sayang Allah ya kepada hambanya, mungkin sedikit kita nggak bisa mendata semuanya ya. Bahkan kita juga tidak bisa merasakan semuanya karena saking banyaknya ya nikmat yang Allah berikan kepada hambanya itu luar biasa ya. Di dalam Al-Quran ya, dan ini doa yang sering kita ucapkan juga ya setelah sholat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami hati kami, dan karuniakanlah kepada kami kasih sayang ya dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pemberi. Di dalam Al-Quran ya, surat Ali Imran ayat 8 ini kita bisa memahami tentang kasih sayang Allah ya yang diminta oleh kaum mukmin ya dalam ayat ini. Itu mengandung beberapa pengertian ya. Yang pertama, kasih sayang Allah atau rahmat Allah dalam bentuk iman dan tauhid ya. Karena dengan iman dan tauhid ini kita akan selalu beribadah itu karena Allah ya. Karena syarat diterimanya ibadah itu hanya untuk Allah, nggak boleh disampingkan ya. Jadi kalau kita mau sholat tarawih, mau ngaji karena Allah ya. Bagaimana kalau ada anak-anak misalnya, wah aku disuruh ayah bunda misalnya ya, sering ya kita dengar ya, aku kok nggak disuruh nggak jalan Ustaz ya. Boleh saja kita disuruh oleh orang tua kita, tetapi tetap kita harus niatkan karena Allah. Ya. Jadi sekarang juga ada yang buku Ramadan tuh ya. Karena itu kan buku Ramadan sholat nih kalau enggak. Karena dinilai ya, karena dinilai oleh ustadz-ustadzahnya di sekolah ya. Ya bolehlah itu kita lakukan, tetapi kembali kepada tujuan utama kita bahwa setiap ibadah yang kita lakukan itu karena Allah. Ya, disitulah ketahuitan itu di situ. Ya, hanya kepada Allah.
Kemudian yang kedua, pengertian dari rahmat atau kasih sayang Allah itu dalam bentuk ketundukan, ya, patuh atas kehendak Allah. Kita ini kan milik Allah ya, Ustaz Diki ya. Ustaz Diki juga milik Allah, saya milik Allah, semuanya milik Allah ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah ya. Kalau ini milik Allah, ya harusnya kita tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan tunduk ya, taat kepada Allah berarti kita ini mengakui ya bahwa kita ini mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Ya. Kita ini milik Allah, harusnya kita ya manut sama Allah. Ya. Sehingga kita bisa disebut dengan hamba Allah yang taat, ya. Dan itu kunci mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang Allah kalau kita itu taat sama Allah. Berarti harus taat dulu baru Allah turun kasih. Iya, benar. Karena itu menjadi kewajiban ya. Karena dalam konteks kita sebagai hamba Allah, harusnya yang kita dahulukan apa? Kewajiban. Ya. Hak itu pasti Allah berikan, tapi kewajiban inilah pembuka rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang memang dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian yang ketiga, pengertian dari rahmat Allah yaitu kita diberikan kemudahan dalam hidup di dunia ini. Ya, kita diberikan rasa aman, ya, tentram, kemudian kesehatan, ya, kecukupan ekonomi. Itu adalah bentuk dari kasih sayang Allah kepada hambanya. Kaitannya dengan rezeki, ya, mungkin semua makhluknya diberi rezeki oleh Allah. Ya, hewan, tanaman, semuanya, manusia tidak pandang bulu ya. Walaupun non-muslim juga. Semuanya dikasih rezeki oleh Allah. Tetapi kaitannya dengan keberkahan ya, rezeki yang memang berkah ya, maka Allah khususkan ya, kepada orang-orang yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi nikmat kesehatan ini juga nikmat yang besar ya, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, dan ini bentuk kasih sayang Allah. Rasulullah pernah berkata, ya, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihat wal faragh. Ya, ada dua kenikmatan yang dilupakan banyak manusia. Jadi kategori orang yang lupa dengan nikmat Allah itu tidak masuk dalam kasih sayang Allah. Jadi yang masuk dalam kasih sayang Allah adalah mereka yang mensyukuri nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Untuk apa? Untuk beribadah sama Allah. Ya, taat sama Allah, menjalankan ajaran-ajaran Allah, kemudian mereka bisa istiqomah, ya, bisa istiqomah. Jadi menjalankan ibadah karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan di dunia. Kemudian yang terakhir, pengertian dari rahmat dan kasih sayang Allah itu adalah kita diberikan kemudahan dalam kehidupan di negeri akhirat. Karena bagi orang-orang yang beriman, kita yakin bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia, yaitu kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat ini adalah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki. Kehidupan di dunia itu adalah ladang amal untuk mempersiapkan kita untuk di kehidupan di akhirat yang abadi. Maka kita diperintahkan oleh Allah ya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita suruh nyari kehidupan akhirat, tetapi nggak lupa dengan kehidupan dunia, karena kehidupan dunia itu adalah sarana untuk menuju ke akhirat. Kita nggak akan bisa beramal kalau nggak bisa melewati kehidupan di dunia. Kita nggak bisa sholat, nggak bisa berinfak, nggak bisa baca Quran kalau kita nggak bisa menjalankan amalan-amalan itu di kehidupan di dunia ini. Dan hasilnya, buah dari amalan kita itu nanti di akhirat kita rasakan. Gitu untuk tentang kasih sayang Allah ya, begitu besar, begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kembali lagi ke topik kita, yaitu Ramadan. Jadi tadi adalah bentuk kasih sayang Allah mungkin gitu. Tapi kalau dikhususkan pada bulan Ramadan, juga tema kita adalah Ramadan adalah bukti kasih sayang. Itu kira-kira apa saja di bulan Ramadan menjadi bukti kasih sayang Allah kepada hamba-Nya? Ya, baik, sedikit. Jadi pada bulan Ramadan ini ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai nikmat ya, anugerah kasih sayangnya kepada kita semuanya.
Dalam bentuk apa? Ya, kita melihat ya keutamaan-keutamaan bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini ya Allah turunkan Al-Qur'an. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan. Dan Al-Qur'an ini adalah nikmat yang besar, mukjizat yang besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Ya. Maka ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, maka dia akan menjadi orang yang sukses. Sukses di dunia ini dan juga sukses di akhirat. Ya. Dan kemuliaan Al-Quran ini itu tidak akan bisa dirasakan oleh orang-orang Muslim ya kalau tidak diamalkan. Ya. Bagaimana bentuk mengamalkan Al-Quran? Ya kita pelajari. Ya, kita belajar Al-Quran. Ya khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kita diperintahkan oleh Rasulullah sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran. Jadi kita harus bersemangat belajar Al-Quran. Di luar Ramadan kita semangat, di dalam bulan Ramadan harusnya kita lebih semangat lagi. Karena ini bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Ya, kita harus belajar Al-Quran. Ya, kemudian juga tilawah, ya membaca Al-Quran. Kalau punya target itu lebih baik lagi. Karena kalau kita itu kalau nggak punya target biasanya Ustaz Diki ya kita sakenanya aja. Iya, saya waktunya. Iya, kalau pas semangat banyak 1 juz Ustaz Diki. Tapi kalau pas males, jangankan 1 juz ya, 1 lembar aja berat. Kadang kan nggak kepegang. Nggak kepegang. Lihat Al-Quran, karena ya belum menjadikan Al-Quran itu menjadi kehidupannya. Ya. Karena Al-Quran ini kan bulan Al-Quran di bulan Ramadan ini harusnya kita tiada hari tanpa membaca Quran. Ya. Belum lagi nanti kita memahami artinya, ya tafsirnya, mengamalkan, ya. Dan juga wa'allamahu tadi ya mengajarkan. Jadi kalau anak-anak ya di rumah ya adiknya ada yang belum bisa nih tadi ya diajari, ya tetangganya ada yang belum bisa diajarin. Karena pahalanya besar sekali. Sebaik-baik di antara kamu kata Rasulullah ya. Apalagi di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan ya. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan itu di dalamnya ada malam kemuliaan ya, yang disebut dengan Lailatul Qadar ya. Kebaikannya, kemuliaannya itu adalah 1000 bulan. Bayangkan saat ini 1000 bulan kebaikannya. Itu kalau dijadikan tahun berapa tahun ya? 70 lebih sedikit 83 tahun lebih tahun. Ya 83 tahun 3 bulan. Oh iya, ya. 83,3. Itu Masya Allah ya, kebaikannya melebihi umur kita mungkin ya. Mungkin umur nggak tahu juga ya, sampai situ atau enggak tahu lah ya. Karena umurnya Nabi Muhammad aja ya 63 ya. Kalau kita yang ikutlah Nabi Muhammad ya jauh kurang dikitnya ya sekitar itu ya. Jadi kita kalau mendapatkan Lailatul Qadar, wah berarti kebaikan kita jauh lebih banyak daripada umur yang Allah berikan. Ya. Nah, bagaimana mencari Lailatul Qadar? Ya, cari Lailatul Qadar itu ya bukannya santai-santai tadi ya. Tapi memang dari awal itu memang harus bersemangat ibadahnya, kencang gitu ya. Walaupun kendor ya tetap bangkit lagi, semangat lagi ya. Pasti ada ya rasa males, capek itu ada. Tetapi kita kan nggak capek, nggak malas terus, ya. Ada waktunya capek, malas, bangkit lagi, semangat lagi, ya. Nah, nanti seperti sholat tarawih ini kan di masjid-masjid itu sudah ya berkurang. Sudah mulai berkurang. Awalnya kan gagap gempita itu ya, penuh itu. Sampai kemudian tengah-tengah berkurang. Terakhir gimana Ustaz Diki ini? Ya. Kira-kira prediksi Ustaz Diki ini? Ya. Kalau dia tambah menurun sudah. Tambah menurun, ya. Mungkin satu baris mungkin ya, satu baris mungkin ya. Ada mudah-mudahan kita nggak termasuk ya pemirsa. Kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang masih istiqomah ya untuk sholat tarawih ya khususnya di masjid. Kemudian kasih sayang Allah ya yang berikutnya di bulan Ramadan ini, bahwa Ramadan ini adalah amalan itu memiliki pahala kebaikan yang berlipat ganda. Ya. Kebaikannya 10 kali lipat bahkan lebih ya. Ini kan memotivasi kita ya Ustaz Diki ya untuk menggiatkan
beramal soleh ya. Kita nggak mau nih ketinggalan ya. Ibaratnya kalau kita jualan sedikit ya, kita kan pingin untung yang banyak. Betul. Ya. Nah, di Ramadan ini harusnya kita pingin mendapatkan pahala yang banyak. Ya. Jadi ibadah-ibadah itu sudah kita siapkan nih, ya ngaji, ya sholat fardu kita jaga ya, tertib, tidak molor waktunya ya. Kemudian berinfak kita jadwalkan. Mengapa? Karena setiap amalan yang kita lakukan itu dilipat gandakan pahalanya ya. Dan itu nggak ada di luar bulan Ramadan. Ini spesial kasih sayang Allah di bulan Ramadan ini ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah limpahan ampunan ya. Yang sering kita dengar hadis Rasulullah ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ya. Barang siapa yang berpuasa ya di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala kebaikan dari Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Itu kan Masya Allah ya. Ini istilahnya bahasanya mungkin Allah ngobrol gitu ya. Ngobrol aja siapa yang mau diampuni dosanya ya. Sudah woro-woro ini ya. Ramadan itu bulan kemuliaan, keberkahan, bulan ampunan, maghfirah ya. Sehingga kita ingat juga ya hadis Rasulullah yang ini juga jadi peringatan ya bagi kita semuanya ya. Barang siapa yang sampai berakhirnya Ramadan tidak diampuni dosanya, maka dia termasuk orang yang rugi. Ya, benar rugi ya. Betul. Karena harusnya Ramadan ini kan kesempatan kita untuk membersihkan dosa-dosa kita. Karena nggak ada orang yang nggak pernah berbuat dosa ya. Ayah sama bunda sama suami istri itu pasti ada dosa ya. Ada kesalahan yang dilakukan ya. Anak-anak di rumah sama kakaknya berantem apa gitu ya. Ejek-ejekan, nah itu kan kesalahan ya. Dan kita harusnya di bulan Ramadan ini memperbanyak ya sabar, saling memaafkan. Kalau sesama manusia kita saling memaafkan ya. Anak kepada orang tua kepada anak saling memaafkan ya. Kemudian dosa kita kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Perbanyak istighfar kita kepada Allah ya. Maka doa yang sering dibaca oleh Bilal ya kalau di tarawih itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Kita minta ampunan kepada Allah, minta maaf sama Allah ya. Bayangkan setiap hari, setiap sholat kita minta ampun kepada Allah. Dan namanya kita berdoa, kita harus yakin sadiki bahwa doa-doa kita itu diampuni oleh Allah ya. Doa-doa kita itu dikabulkan ya. Doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah dengan yakin ya, sebagaimana hadis Rasulullah kan, udzullaha wa antum muqinuna bil ijabah ya. Berdoalah kepada Allah kamu yakin bahwa doa itu diijabahi oleh Allah. Kita harus yakin ya. Dan keyakinan itu harus diikuti dengan ya amalan-amalan soleh. Karena amalan-amalan soleh itu kan wasilah ya. Wasilah perantara agar doa-doa kita diijabahi ya. Kalau kita minta ampun kepada Allah ya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah ya. Jadi Ustaz, ini ada salah satu pertanyaan dari siswa kita sendiri Ustaz. Katanya dengan Ramadan ini Allah memberikan kasih sayang gitu. Kenapa Ustaz kita diperintahkan oleh Allah ini untuk berpuasa, yang dimana kita harus menahan lapar dari mulai subuh sampai dengan maghrib Ustaz. Itu kira-kira bagaimana tanggapannya? Ya baik. Jadi Ramadan ini adalah bulan yang mulia ya. Bulan dimana Allah perintahkan tidak saja untuk kita saat ini ya. Ternyata puasa ini juga diperintahkan oleh umat sebelumnya ya. Jadi syariat puasa itu sudah diperintahkan oleh umat sebelumnya. Dan perlu kita pahami bahwa puasa di sini ya itu banyak tujuannya ya. Jadi apa yang menjadi perintah Allah itu pasti ada kebaikan di dalamnya ya. Jadi perintah Allah itu pasti ada kebaikannya. Sebaliknya larangan Allah itu pasti ada mudaratnya ya. Coba saja kita cari apa ya, perbuatan yang baik, perbuatan yang jelek itu pasti ada arahnya ada seperti itu ya.
seperti puasa ya. Puasa di sini kita dilatih ya untuk tidak makan ya, untuk menahan diri ya. Karena setiap harinya kita mungkin makan ya Sadiki ya. Setiap hari kita makan ya. Bahkan dalam literatur juga ya, sumber ini di medis ya, bahwa salah satu sumber penyakit itu ternyata perut. Karena makanan itu sendiri. Karena makanan itu sendiri ya. Dan perut ini kan seperti mesin ya Sadiki ya. Dia mengolah terus, bekerja terus begitu ya. Nah, ketika kita diperintahkan kita berpuasa, maka kita istirahatkan itu perut kita. Bisa dikasih waktu jeda untuk satu jeda untuk kalau mesin itu ya istirahat dulu lah ya. Istirahat dulu. Kemudian istirahat itu ya bisa jadi memperbaiki sistem pencernaan di dalam perut kita ini ya. Itu dari segi medis ya. Segi medis itu banyak manfaatnya puasa itu ya. Kalau secara ini perilaku ya, adab ya, akhlak, itu ternyata puasa banyak sekali manfaatnya ya. Bagaimana kita dilatih untuk bersabar ya. Maka dalam hadis kan kalau kita diajak berantem ya sama orang ya, kita kan ngomong ini so'imun ya. Saya itu sedang berpuasa. Jangan ya. ajak berantem. Jangan ajak berantem. Bukan berarti nanti kalau nggak puasa berantem, enggak. Tapi kita memang dilatih untuk menahan diri ya, menjaga lisan kita. Jadi puasa itu ya sebetulnya bukan hanya sekedar menahan minum dan lapar ini, enggak ya, menahan haus dan lapar tidak. Kita menahan hati kita ya untuk bersabar ya. Kemudian menahan mata kita tadi ya. Puasa ya kita jaga mata kita untuk melihat yang baik ya. Kita dilatih ya. Pendengaran kita untuk mendengar hal-hal yang baik. Tangan kita gunakan untuk melakukan kegiatan yang baik. Kaki kita untuk melangkah ke tempat yang baik ya. Kita diajarkan di bulan puasa ini ya. Sehingga kalau itu kita latih selama 1 bulan, itu Masya Allah itu hasil dari pendidikan Ramadan itu Masya Allah luar biasa. Jadi karena kita terbiasa dalam 1 bulan itu berbuat baik, akhirnya bulan selanjutnya ya, akan mudah. Akan mudah karena terbiasa. 1 bulan kita dilatih, Insya Allah setelah Ramadan kita akan terjaga Insya Allah. Baik, berarti pada intinya di bulan Ramadan ini Allah berikan kasih sayang dengan cara melipat gandakan amalan-amalan kita, Geser. Kemudian jadi membiasakan kita dalam 30 hari ini untuk beramal soleh dengan baik. Jadi akhirnya nanti pada bulan-bulan selanjutnya Allah mudahkan untuk beramal soleh yang kemarin kita lakukan gitu. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah Allah melatih kita untuk bersabar, mungkin tidak hanya ketika kita puasa dalam menahan haus dan lapar dan haus, tapi juga menahan hati kita dari berbuat keburukan, semua anggota tubuh kita dari berbuat keburukan. Baik, mungkin sebelum kita akhir kesini Ustaz, mungkin ada pesan-pesan yang mungkin ingin Ustaz sampaikan untuk pemirsa di rumah. Ya, baik Ustaz Diki, terima kasih. Ramadan ini adalah bulan yang spesial ya, yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Karena di sini Allah memang memanggil ya orang-orang yang beriman, dan kita pastikan bahwa kita termasuk di dalamnya insya Allah ya. Maka kesempatan yang berharga ini harus kita ambil ya, harus kita pastikan bahwa saya harus menikmati, menjalankan apa yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Dengan apa? Ya dengan bersemangat, ya berniat, bersungguh-sungguh untuk menghiasi Ramadan ini dengan amal soleh. Ya, karena dengan memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan ini, insya Allah itu akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan sekali lagi bahwa dalam perjalanan Ramadan ini nanti pasti ada ujiannya, Sadiki. Ujiannya banyak, tetapi yakinlah ketika kita memiliki niat yang kuat karena Allah, ya, kemudian kita bersungguh-sungguh bermujahadah, insya Allah Allah akan karuniakan istiqomahan kita untuk menjalankannya. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan Ramadan ini sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses ya di bulan Ramadan ini, dan kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.
Mungkin itu sedikit yang Baik. bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Novi atas waktunya. Semoga apa yang tadi kita bincangkan di podcast ini Allah berikan manfaat buat kita semua, terutama diri kami pribadi ya, dan anak-anakku soleh-solehah semuanya di rumah. Itu saja Ustaz akhiri podcast hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.